Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, teman-teman barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari judul yang baru, yaitu Adabul Majlis. Itu pembahasan tentang adab bermajlis, adab duduk dan bermajlis nongkrong ya. Di sini beliau penulis membawakan hadis dari Nabi SAW melalui rawi Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya majalis, sebaik-baiknya tempat berduduk-duduk adalah tempat yang mana dia ini amat luas. Dia luas. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairul majalis awsa'uha. Sebaik-baiknya majlis adalah yang paling luas. Nah, ini Nabi mengatakannya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, hadis yang lain, hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang berkaitan tentang masalah adab bermajlis atau adab duduk-duduk. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian. Di sini Nabi memberikan peringatan, kepada kita sebagai umatnya. Kata Nabi, iyyakum wal julusa fit turuqat. Nabi menyebutkan kepada para sahabat sejak itu, hati-hati kalian, hati-hatilah kalian untuk duduk-duduk di jalan. Artinya nongkrong-nongkrong di jalan. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian. Di sini Nabi memberikan sebuah peringatan. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian untuk duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di jalanan. Kemudian para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sabdanya dengan seperti itu, memberikan sebuah peringatan kepada para sahabat agar berhati-hati ketika duduk di tempat-tempat jalanan, nongkrong di jalanan. Maka para sahabat di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Ya Rasulullah, kami ini kebiasaannya kami seperti ini, duduk-duduk di jalan, Rasulullah. Artinya suka nongkrong di situ, natahaddatsu fiha, yang mana kami suka ngobrol di jalan tersebut. Ini juga kebiasaan para sahabat, atau sahabat pernah melakukannya. Mereka nongkrong, mereka duduk, kemudian ngobrol di situ, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, malana buddun. Tidaklah kami ini terlewatkan. Pasti kami ini duduk-duduk seperti ini dan berbicara, ngobrol-ngobrol di dalam majlis ini.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para sahabat ketika itu. Maka Nabi mengatakan, "Faida abaitum illal majlisa fa'tut tariqa haqqahu." Maka apabila kalian memang tidak bisa untuk menghindarinya, ya berlepas daripada duduk, berlepas daripada melainkan duduk di situ, artinya bermajlis di situ, kata Nabi SAW, fa'tul tariqa haqqah, maka berikanlah jalan ini haknya. Kata Nabi SAW, berikanlah oleh kalian jalan ini kepada haknya. Maka para sahabat ketika mendengar Nabi SAW mengatakan berikanlah jalan ini haknya, para sahabat bingung. Ya, apa itu haknya jalan? Wa ma hakku? Apa haknya jalan ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, beliau melanjutkan sabdanya, hak jalan itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kalau sekiranya kita suka nongkrong-nongkrong, suka diam di jalan atau ya pokoknya bermajlis yang mana itu tempat umum, naam, maka berikanlah haknya. Apa haknya? Ghaddul basar, tundukkanlah mata, tundukkanlah pandangan, ya, wa kafful adza, dan ya tahanlah untuk berbuat keburukan. Ya, wa kafful adza, jangan berbuat keburukan, jangan mengganggu orang yang sedang jalan, ya, atau misalkan merintangi orang yang sedang jalan, atau membuat orang yang jalan ini takut dengan keberadaan kita. Tidak boleh seperti itu. Wa kafful adza, tahanlah untuk mengganggu mereka. Ya, nggak boleh. Kalau sekiranya ini merupakan jalannya jalan umum, sehingga orang lain yang melewati tersebut ketakutan, kekhawatiran karena kumpulnya kita, maka tidak boleh kita untuk duduk seperti itu. Ya, untuk duduk di situ. Kan, tapi apa, berikan haknya apa? Orang yang melewati jalan yang kita sedang kumpul tersebut, mereka merasa aman, mereka merasa senang, ya, ya. Kemudian apa? Waradus salam, dan jawablah salam, jawablah salam. Makanya di antara sunnah Nabi SAW, orang yang sedang dia berjalan mendapatkan orang yang sedang berkumpul, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan orang yang berkumpul bermajlis itu dia wajib untuk menjawab salamnya. Ya, ada di sini menjawab salam. Yang berikutnya apa? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mengajak kebaikan, mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini haknya. Mampu nggak kita? Mampu nggak kita untuk menunaikan 4 hak ini? Pertama, menundukkan pandangan, menahan untuk berbuat keburukan kepada orang yang lewat, dan menjawab salam, kemudian mengajak atau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika ada misalkan azan dikumandangkan, ya azan dikumandangkan ketika saat itu kita sedang kumpul-kumpul, ya, maka ajak orang lain untuk apa? Untuk beribadah, untuk sholat. Mampu nggak itu? Kemudian ketika kita sedang di jalan, ya, ada orang yang dia melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, lewat di depan kita orang yang pacaran, lewat di depan kita orang yang merokok misalkan, ya. Banyak lagi yang lain yang mana itu kemungkaran. Bisa nggak kita untuk mencegah kemungkaran tersebut? Nah, kalau nggak bisa, ya udah jangan sering-sering nongkrong, jangan nongkrong lah, ya, atau dia duduk ke jalan, nggak perlu. Ya, ini makanya haknya berat apa? Menundukkan pandangan, menahan untuk berbuat buruk pada orang yang jalan, ya, kemudian menjawab salam dan mengajak atau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya teman-teman, ya, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, innama mathalul jalis salih wa jalis su'i kahamil miski wa nafikhil kir. Nah, di sini Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan orang yang duduk, ya, perumpamaan orang yang duduk, majalis soleh, orang yang dia bermajlis dengan orang yang soleh, ya, kemudian dia bermajlis dengan orang yang buruk,
itu ibaratnya seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga orang yang seperti orang yang dia merupakan pandai besi. Ya, inna masalul jalisus salih wa jalisus su kahamil miski wa nafiqir. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang buruk itu, ya duduk dengan orang yang soleh, dia duduk bermajlis dengan orang yang buruk, ibarat seperti orang yang dia membawa parfum dan juga dia seperti duduk dengan orang yang membawa parfum dan seperti duduk orang yang dia merupakan pandai besi. Ya, kayak orang tukang elas gitu ya, pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Orang yang duduk dengan orang yang soleh, maka dia ibaratnya seperti orang yang duduk dengan orang yang membawa parfum. Ya, maka ada kalanya orang yang membawa parfum ini memberikan parfumnya kepadamu, atau mungkin engkau membelinya parfum tersebut, atau minimal engkau ini mendapatkan wangi dari parfumnya. Ya, sebab duduk dengan orang parfum, mencoba merasakan gitu kan ya, mencoba parfumnya. Ya paling minimal engkau ini akan terkena wanginya, terkena ya harum daripada parfum tersebut. Adapun engkau duduk dengan orang yang buruk, diibaratkan seperti engkau duduk dengan orang yang pandai besi. Ya, orang yang suka sering kerja dengan las-lasan gitu besi. Imma ayyarika thiyabaka, ya, ada kalanya engkau duduk dengan mereka ini bisa saja engkau duduk dengan orang yang pandai besi ini ya bisa mencipratkan api-api itu sehingga membakar bajumu, atau ya minimal engkau itu akan mendapatkan dalam dirimu, dalam pakaianmu, bau yang tidak enak, bau yang tidak disukai. Hadis yang muttafaqun alaih. Selanjutnya dari Abu Musa juga Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan yaumal qiyamah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari suatu kaum atau tidaklah suatu kaum, ya, tidaklah satu kaum dia duduk-duduk, ya, tidaklah suatu kaum yang mana dia duduk di satu majlis, kemudian majlis tersebut di dalamnya kaum itu tidak berzikir kepada Allah, tidak saling mengingatkan, ya, jadi berkumpul-kumpulnya, bermajlisnya itu tidak ada faidahnya, tidak ada saling menasihati Al-Quran dan juga Sunnah, tidak disebutkan di dalamnya, ya, tidak ada ya saling mengingatkan, dibahas di dalamnya Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula tidak ada bersolawat kepada Nabi dalam duduk di majlis tersebut. Illa kana alaihim tiratan yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, kecuali hal tersebut akan menjadikan kerugian bagi orang tersebut pada hari kiamat nanti. Fa in syaa'a 'adzabahum, maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Nah, ini tentang adab duduk atau bermajlis. Selanjutnya kata penulis, penjelasannya adalah lil majalisi wal mujalasati fil Islam adabun was sunan. Bahwasannya duduk di suatu tempat, ya, kemudian dia bermajlis, duduk-duduk dengan teman-teman, ya, maka di dalam Islam ini ada adab-adabnya, ya, ada sunnah-sunnahnya, yang mana seorang muslim seyogianya dia bersemangat untuk mempraktekkan adab-adab ini. Ya, wajjaha ilaihi Rasul
sebagaimana Rasulullah SAW mengarahkan, yang menghadapkan kepada sunnah-sunnah ini. Ya, hatta takuna majalisuna majalisa khairin. Ya, sehingga ya keberadaan majelis kita ini, keberadaan majelis yang kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, ini menjadi majelis yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita harapkan. Bukan berarti nongkrong duduk tidak boleh, silakan. Asalkan tadi 4 haknya jalan itu kita bisa untuk menjalankannya. Kalau tidak, mendingan jangan. Kemudian kalau kita sedang berduduk bermajlis, maka hendaklah kita memperbanyak untuk saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membahas tentang kebaikan-kebaikan. Nah, bukan ngomongin orang lain. Bukan ngomongin gurunya, ya. Itu lebih parah lagi, ngomongin ustadznya, ngomongin gurunya. Ya, atau misalkan ngomongin istrinya, ngomongin suaminya, ini nggak boleh juga. Diomongin suaminya, diomongin istrinya kepada orang lain. Ini nggak boleh. Ini perbuatan yang tercela. Terus mengomentari gurunya, ustadz-ustadznya, ya, ini tidak baik dan tidak dibenarkan. Nah, tapi hendaklah di dalam majlis tersebut, ya, tersampaikan di dalamnya saling mengingatkan, at-tadzakur bi dzikrillah, saling mengingatkan untuk supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga bersalawat di dalamnya, yang mengucapkan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin yang didapati dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi terkait tentang judul ini, yaitu judul adab duduk dan bermajlis. Yang pertama teman-teman, istihbabut tausi'atil majlis, disunnahkan untuk ya menjadikan majlis ini luas. Ya, majlis ini dia luas, tidak pasdak-sedak lah bahasa kerennya itu ya. Tidak berdesak-desakan. Luas. Kata-kata Nabi apa? Khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik yang majlis adalah majlis yang dia itu lapang, luas. Nah, selanjutnya faedahnya, poin yang kita bisa bawa dari pertemuan tentang bab adab duduk dan bermajlis, yaitu annahyu anil julusi fil turuqati illa liman yuaddi haqqaha min qaddil basari wa kafil adha wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Larangan dari duduk, ya, larangan dari nongkrong atau duduk-duduk di jalanan. Larangan ini kecuali memang dia mampu untuk menunaikan hak jalan tersebut. Apa itu? Ghadul basar, menundukkan pandangan, ya, menahan untuk berbuat keburukan, ya, dan memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Sanggup nggak 4 ini? Kalau sanggup silakan. Kalau nggak sanggup, maka sebaiknya dihindari dan dijauhkan. Yang terakhir, yang berikutnya, at-taujihu ilal majalisi allati fiha julasa'u salihun wa tahdiru min diddiha. Di sini hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan adanya satu poin, yaitu apa? Hadis ini memberikan suatu arahan agar kita itu bermajlis, ya, bermajlis yang mana orang-orang yang di majlis itu mereka orang-orang soleh. Tidak mengapa kita kumpul-kumpul, tapi kita harus selektif dalam kumpul-kumpulnya. Kita cari mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk kebaikan dan taat kepada Allah. Mereka orang-orang soleh. Kita harus cari mereka orang-orang soleh dalam bermajlis atau duduk. Ya, duduknya orang-orang yang dia bermajlis, ya, duduknya kepada orang-orang yang dia soleh dalam bermajlisnya. Jangan kita duduk bermajlis dengan orang-orang yang dia cinta dunia, obrolannya dunia terus, tentang bisnis, tentang apa. Bisnisnya lebih banyak dibandingkan, ya, obrolan tentang bisnisnya lebih banyak dibandingkan obrolan tentang mengingat Allah, mengingat kematian, ya. Bukan berarti tidak boleh membicarakan tentang masalah bisnis, boleh, akan tetapi disisipi oleh apa?
ya tadzkir atau zikrullah, ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nggak boleh juga kita duduk dengan orang yang selain orang-orang soleh. Selanjutnya at-tahdziru minal majalisi allati la yuzkaru fiha ismullah. Ya, peringatan dari duduk-duduk yang mana di dalam majlis tersebut tidak disebutkan zikir, ya, tidak disebutkan zikir nama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan. Allah misalkan tongkrongan-tongkrongannya, ya sesuatu yang tidak ada manfaatnya tinggalkan, apalagi kepada yang haram. Ya, nongkrong di suatu kafe yang mana kafe tersebut ya ini tidak ada manfaatnya, paling dengerin musik, nauzubillah ya, sambil angguk-anggukan kepalanya. Jangan. Tetapi tidak, bukan berarti tidak boleh ke kafe, boleh. Asalkan apa? Tadi kita bisa memenuhi hak tadi, ya memenuhi hak empat tadi. Kalau sekiranya kita mampu ya kita sampaikan. Kalau tidak cari tempat yang lain. Ya, yang mana itu merupakan ada tempat-tempat orang-orang soleh yang kita duduk dengan mereka orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, inilah yang bisa disampaikan ya jamaah ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua rahmatnya dan keberkahannya. Dan untuk pagi hari ini saya cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, inilah yang bisa disampaikan ya jamaah ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.